untuk dibahas, yaitu tentang kesadaran lingkungan dan keberlanjutan sumber daya alam. Bersama saya, Najwa Laika, sebagai host pada podcast kali ini, saya turut mengundang seorang mahasiswi yang peduli lingkungan serta memiliki pengalaman yang sangat panjang dalam pelestarian alam. Kami perkenalkan Kak Niken Widya Stuti. Silakan masuk Kak Niken. Selamat datang Kak. Iya, terima kasih. Selamat datang Kak. Selamat datang Kak Niken. Iya, terima kasih. Boleh perkenalkan diri dulu Kak ke audiens kita. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Niken Widya Stuti. Saya dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Saat ini saya sedang berada di semester 4 Prodi PGSD. Kalau boleh tahu, prodi PGSD itu apa ya Kak? PGSD itu pendidikan guru sekolah dasar. Jadi nanti kita setelah lulus ya akan menjadi guru SD. Oke, sebelum kita mulai pertanyaannya, saya mau nanya dulu nih, kabar Kak Niken gimana nih hari ini? Kabar saya alhamdulillah baik. Gimana kakaknya kabarnya? Baik dong. Oh ya, sebelumnya terima kasih ya Kak udah undang saya di podcast hari ini. Saya senang banget bisa bicara di sini. Semoga apa ilmu yang saya punya bisa saya sampaikan. Apa dia cakap tu Raju? Oh iya Kak, terima kasih ya udah undang saya hari ini. Saya senang banget bisa bicara di sini. Semoga apa yang ilmu. Oh ya Kak, terima kasih ya udah undang saya di podcast hari ini. Saya senang banget bisa bicara di sini. Semoga apa yang saya punya bisa saya bagikan ke teman-teman semuanya. Ya dengan senang hati ya Kak, kita bisa mengundang Kakak. Terima kasih juga Kak Niken udah mau hadir ke podcast kita hari ini. Oke, pertama-tama nih, kalau boleh tahu gimana sih awalnya Kak Niken tuh akhirnya memutuskan nih untuk berpartisipasi dalam kegiatan peduli lingkungan? Awalnya itu saya hanya cari kegiatan yang bermanfaat ya untuk meningkatkan rasa peduli saya terhadap lingkungan. Terus saya merasa sangat cocok nih dengan kegiatan ini dan berkeinginan untuk memberikan kesadaran pada teman-teman semuanya bahwa menjaga lingkungan itu memberikan begitu banyak manfaat. Bukan hanya terhadap lingkungan itu sendiri, tetapi juga memberikan manfaat untuk diri kita. Bukan hanya untuk masa sekarang juga nih Kak, sebetulnya untuk masa berkelanjutan juga. Oke, saya mau nanya nih, apa sih yang bikin Kak Niken tuh merasa cocok gitu dengan kegiatan lingkungan ini? Yang bikin saya ngerasa cocok itu kegiatan ini tuh membuka pengetahuan saya lebih lanjut tentang sudah seberapa rusaknya lingkungan di sekitar kita kan, dan sangat kecil kesadaran orang-orang sekitar akan hal ini. Bahkan jika tidak dimulai menyadarkan orang-orang untuk memperbaiki lingkungan kita, maka anak cucu kita nanti tidak akan dapat merasakan manfaat atau hasil dari sumber daya alam yang kita miliki. Oke teman-teman, jadi dari pemikiran Kak Niken tadi kita tuh semua jadi tahu ya betapa pentingnya menjaga lingkungan untuk masa depan, masa yang akan datang, terutama untuk generasi selanjutnya. Lalu Kak Niken, apa sih pesan awal, pesan utama untuk pendengar hari ini, terutama untuk generasi muda? Pesan saya sih sederhana ya, yaitu setiap tindakan kita sekecil apapun dapat berdampak besar terhadap lingkungan. Generasi muda memiliki peran kunci dalam memastikan bahwa sumber daya alam kita terjaga dengan baik untuk berkelanjutan di masa depan. Aduh, benar banget ya. Jadi tindakan sekecil apapun yang bisa kita lakukan itu tuh sangat-sangat membantu untuk melestarikan lingkungan. Benar ya Kak Niken? Iya benar. Terus kira-kira apa nih tindakan-tindakan kecil, tindakan sederhana yang bisa generasi muda atau masyarakat awam aja untuk melakukan untuk melestarikan alam? Pertama bisa sih dengan ini
juga bikin merusak lingkungan. Hal ini tuh membantu banget buat mengurangi limbah plastik yang terurai di alam. Iya, karena dari yang kita ketahui limbah plastik itu yang paling susah untuk diuraikan ya, kan ya. Iya, benar. Sampai puluhan tahun ke depan limbah plastik itu sangat-sangat mengganggu gitu karena saking sulitnya terurai. Nah, dari lingkungan kita juga sebenarnya udah mulai mengurangi limbah itu ya kan Iya, dari You didn't have to cut me off. I could never know we were nothing. Anda ingin sukses? Anda ingin maju? Anda ingin berhasil? Ya, jangan menyerah. Tekun, giat, semangat. Seperti saya ini, nih hasilnya. Kelapa. Anda ingin berusaha. dari supermarket mini yang sekitar kita itu kan udah mulai pakai kantong belanja ya kak, udah gak menyediakan lagi plastik gitu. Terus warga kita juga udah mulai terbiasa akan hal itu. Restoran-restoran juga udah gak menyediakan sedotan plastik kayak gitu. Lalu selain itu ada apa lagi nih kan ya? Kita sebagai generasi muda juga dapat berperan ya dalam mendidik orang di sekitar kita. Contohnya dengan mensosialisasikan pentingnya daur ulang dan penggunaan energi terbarukan. Edukasi ini tuh bisa dimulai dari lingkungan sekitar, sekolah, lingkungan rumah, atau bahkan di media sosial nih Kak, yang sangat berpengaruh buat saat ini. Oke, jadi edukasi itu memang kunci ya. Saya yakin banget banyak yang belum menyadari betapa pentingnya kontribusi mereka dalam menjaga lingkungan. Jadi mereka tuh masih berpikir kalau apa yang mereka lakukan tuh nggak akan dapat mengubah apa-apa gitu. Lalu gimana nih kak dengan keberlanjutan sumber daya alam? Keberlanjutan sumber daya alam itu juga sangat penting ya. Generasi muda perlu memahami bahwa sumber daya alam seperti air dan keanekaragaman hayati juga merupakan aset yang berharga yang harus dijaga. Menggunakan sumber daya alam ini juga kita harus menggunakan dengan secara bijak, dan berkelanjutan akan membantu kita menghindari kekurangan di masa depan. Oke. Itu pesan yang sangat penting ya Kak Ken. Jadi setiap orang itu memiliki tanggung jawabnya sendiri sebenarnya untuk menjaga bumi ini agar tetap baik untuk generasi yang akan datang. Oke, cukup aja untuk hari ini. Terima kasih banyak Kak Ken untuk waktunya dan pengetahuan yang sangat amat berharga sebenarnya ini. Sama-sama. Terima kasih juga kepada Kak Najwa nih dan pendengar podcast kali ini. Semoga pesan ini bisa menginspirasi kita semua untuk bertindak lebih bijak terhadap lingkungan dan sumber daya alam kita.